Setelah tadi kita tahu apa yang bikin pengeluaran kita besar atau kecil ya, yaitu kebutuhan, keinginan, gengsi, kemudian waktunya. Nah sekarang kita lihat areanya. Jadi ada area-area pengeluaran apa yang biasanya kita keluarkan gitu ya. Nah saya identifikasi itu ada 9. Sebenarnya mau lebih dari ini juga boleh. Teman-teman misalnya punya pembagian sendiri ya, boleh juga. Nah, tapi menurut saya ini 9 ini mewakili hampir 90% populasi, semua pengeluarannya seperti ini ya. Jadi kita mulai dari kebutuhan rumah tangga ya, termasuk belanja bulanan, kemudian listrik, air, telepon, internet, biaya asisten rumah tangga, kemudian kalau ada supir, kemudian iuran lingkungan, keamanan, kebersihan dan sebagainya. Ya, kemudian ada kebutuhan hiburan dan jalan-jalan, termasuk liburan tahunan, bulanan, biaya hobi, ongkos ke mall, nonton bioskop, langganan TV, Netflix, Spotify, ke kafe dan sebagainya. Kemudian ada aneka cicilan, ya. Aneka cicilan ini termasuk cicilan KPR, KPA, kartu kredit, KTA, fintech, kemudian kredit kendaraan bermotor, utang temen, koperasi, utang warung dan sebagainya. Oke, kemudian kebutuhan masa depan. Ini termasuk tabungan, asuransi, investasi. Kemudian semua yang masuk ke lumbung simpan, lumbung lindungi, dan lumbung tanam ya. Jadi ada tabungan, ada asuransi, ada investasi, deposito, semua masuk situ ya. Kemudian kebutuhan terkait pekerjaan. Nah ini yang tadi kita hitung berdasarkan jam penghasilan per jam kita yang asli ya. Jadi termasuk apa? Transportasi, komunikasi, alat kerja, kemudian pakaian kerja ya kalau ada. Kemudian keanggotaan klub, ikut seminar dan pendidikan. Biasanya kalau level pendidikan, maksudnya level karirnya makin meningkat, ini makin banyak kebutuhan untuk terkait pekerjaan. Kemudian kebutuhan sosial, termasuk bulanan orang tua ya, karena banyak di orang Indonesia itu memberi bulanan untuk orang tuanya. Kemudian arisan ya, angpau, sedekah, zakat, perpuluhan, hadiah ulang tahun, traktiran, kawinan dan sebagainya. Nah kemudian kebutuhan anak termasuk uang sekolah, les, ekskul, baju, uang saku, periksa dokter, vaksinasi, susu, vitamin, pampers dan sebagainya. Dan juga ada kebutuhan diri. Nah ini biasanya pengembangan diri, beli buku, ikut seminar, kemudian perawatan penampilan ya, kemudian kesehatan kayak gym, salon, yoga gitu ya. Nah kemudian kebutuhan makan minum, termasuk makan di rumah dan di luar, makan di kantor atau di sekolah. Nah ini ada 9 area yang umumnya ada di Indonesia. Nah biaya kendaraan kenapa tidak dipisahkan? Misalnya transportasi, kalau teman-teman mau bikin sendiri, area sendiri untuk transportasi, pengen trace ya berapa besarannya, dibuat aja nggak apa-apa, bebas aja sebenarnya, ini tidak mengikat, tapi ini sebagai panduan. Tapi kalau itu di Amerika berlaku seperti itu ya, karena biaya bensin itu sangat penting gitu. Kalau di Indonesia sebenarnya kita kalau nggak kerja kita nggak pakai transportasi, jarang lah. Paling transportasi hanya untuk kerja dan jalan-jalan. Tapi kalau Amerika itu kenapa dia selalu menempatkan transportasi sendiri sebagai satu area pengeluaran yang dipisahin, karena ya memang dia hidupnya nggak bisa lepas dari mobil gitu. Nah, mobil minimal 2 gitu di rumah. Kalau di Indonesia makin kesini makin kelihatan nggak punya mobil pun nggak apa-apa gitu ya, karena ada ojek online dan sebagainya. Oke, berapa sih besaran untuk setiap area? Ini bebas, tapi kita pakai panduan yang umumnya di Indonesia. Nah yang paling besar apa, yang paling kecil apa, ini variasi, terserah teman-teman. Yang penting gimana supaya seimbang. Tadi laporan laba ruginya jangan sampai rugi gitulah intinya. Tapi ini sebagai panduan aja. Oh saya ternyata sekian persen, saya lebih dari ini, bisa dikurangin nggak gitu ya. Nah untuk kebutuhan rumah tangga 10% kurang lebih ya, hiburan dan jalan-jalan maksimal 5%, aneka cicilan sebenarnya 25-30% masih boleh ya. Tapi kalau saya sendiri lebih suka pakai 25% ya, supaya nggak terlalu banyak cicilan. Kebutuhan masa depan ya 10-30%, terkait pekerjaan 5-10%, kemudian kebutuhan makan dan minum 10-30%, kebutuhan diri 5%, kebutuhan anak 5-10%, kebutuhan sosial 5-10%. Kalau yang belum punya anak ini bisa dialihkan ke yang lain gitu ya. Itu persiapan untuk punya anak gitu, mau program ke dokter atau
mempersiapkan dari sebelum ada anak gitu, itu boleh juga. Yang punya hewan peliharaan juga bikin satu area sendiri gitu. Boleh seperti itu, punya piaraan gitu, piaraan hewan maksudnya, bukan piaraan yang lain. Oke, dari semua area pengeluaran ini kita analisis lagi ya sebenarnya, yang mana yang merupakan kebutuhan, yang mana yang keinginan, yang mana yang gengsi, yang mana yang waktunya bisa dibikin panjang ya, waktu penggunaan maupun rencana pembeliannya dibikin jauh-jauh hari, yang mana yang bisa diganti, yang mana yang bisa dihapus, sudah gitu aja intinya. Yang mana yang bisa diganti, mana yang bisa dihapus, ganti lebih murah atau dihapus kalian gitu. Yang mana yang kalau kita keluarin kita happy, yang mana kalau kita nggak keluarin kita mati gitu ya. Setelah kita identifikasi, terus kita sini kita perbaiki laporan laba rugi lagi, yang mana yang bisa diganti, yang mana yang bisa dihapus ya, yang mana yang menghasilkan, mana yang malah mengurangi pendapatan gitu ya, malah mengurangi nanti sisa bulanan. Untuk belanja sebenarnya ada 4 tipe orang yang belanja konsumtif ya. Satu, beli segala sesuatu pakai utang, jadi dia nggak pakai uangnya sekarang, dia pakai uang di masa depan. Sebenarnya uangnya dia juga, dia pakai uang besok, dipakai hari ini. Itu dia beli barang konsumtif pakai utang. Ini tipe yang paling rendah ya. Yang lebih bagus sedikit beli tunai, dari nabung 10 kali. Jadi misalkan kita mau beli konsumtif, misalkan televisi, itu kan barang konsumtif. Kemudian mobil misalkan barang konsumtif. Kalau kita beli kredit itu yang level rendah. Level yang sedikit lebih bagus dari itu adalah beli tunai ya, dari nabung 10 kali lipat. Misalkan harga mobil 200 juta, berarti punya cadangan kasnya 10 kalinya, jadi mungkin 2 miliar gitu. 2 miliar beli 200 juta cash, bagus nggak? Bagus, masih kuat dia, pertahanannya banyak ya. Tapi kalau nggak punya 200, dia ngambil kredit, pertahanannya sangat rentan sekali sebenarnya. Oke. Kemudian yang lebih bagus dari itu DP-nya tunai ya, DP-nya tunai tapi cicilannya ya, kredit juga tapi DP-nya tunai, cicilannya tapi dari hasil tanam. Kalau tadi dari uang tabungan simpanan, kalau ini dari hasil lumbung tanam. Wow, sedikit levelnya di atas yang nabung 10 kali ya. Kalau yang misalkan tadi yang nabung, saya pengen punya tabungan cuma 1M gitu misalkan. Terus saya mesti beli yang mobil harga berapa? Ya berarti yang 100 juta. Banyak kan mobil 100 juta. Ya, siapa bilang harus beli baru gitu kan. Oke. Yang keempat, beli tunai dari hasil tanam. Wah, ini sudah berarti udah levelnya udah level lari kali ya. Level lari, beli tunai tapi dari hasil lumbung tanam, luar biasa.